wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, nikmat iman, nikmat kesehatan yang jadikan kita bisa melaksanakan salah satu perintah dari perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu melaksanakan salat subuh jamaah. Kemudian kita duduk salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dua kewajiban yang kita laksanakan di pagi hari ini, kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, juga Allah berikan kepada kita kesehatan supaya kita tidak akan melakukannya. Maka segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat tersebut, hingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita balasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa sanajzi syakirin, dan pasti kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sama sekali nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab atau Kutayb Manzumah Al-Haiyah, bait-bait syair yang disusun untuk memperkenalkan dan menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dikarang oleh Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari bait syair, wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu. Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala berkata, wa inna rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi syafi'un, untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyelamatkan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga memberikan manfaat kepada seluruh manusia, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa inna Rasulullah, kata Syekh Abdul Razak,
fihi al-imanu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i khasaisi. Dari bait syair ini kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mempertegas dan memperjelas bahwasanya wajib bagi seorang muslim beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rasul huwa man ba'athahu Allah biwahyihil karim wa dzikrihil hakim mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Rasul, bagaimana pengertian Rasul yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan wahyu yang mulia dan juga zikr di sini adalah Al-Qur'an yang bijaksana, yang memiliki hikmah, mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga memberikan peringatan wa nadhira kepada siapa jemaah? Kepada orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman serta tidak mau menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta. Wada'iyan, dan sebagai dai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala biiznihi, dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sirat sebagai penerang jamaah sekalian, penerang dalam kehidupan manusia, memberikan petunjuk sebagaimana cahaya memberikan penerangan kepada orang yang diterangi untuk melangkah di tempat yang benar. Dan siapa yang tidak mau mengambil Nabi SAW sebagai petunjuk jemaah sekalian, maka dia akan tersesat. Walaupun dia adalah orang yang paling tercerdas di dunia ini. Karena manusia membutuhkan petunjuk. Kalau bukan Nabi SAW yang menjelaskan akan petunjuk tersebut jemaah, maka mereka tidak akan sampai kepada surga Allah Azza wa Jalla. Wal murad bi Rasulillahi huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud Rasul dalam bait syair ini adalah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, wa imamul mursalin, dan pemimpinnya para rasul. Sahibul maqamil mahmud wal haudil mawrud asy-syafi'ul musyaffa salawatullahi wa salamuhu alaihi, yang memiliki kedudukan maqam mahmud, yang dipuji. Apa yang dikatakan sebagai maqam al-mahmud? Siapa yang tahu jemaah? Maqam al-mahmud yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah SAW. Apa yang didapatkannya? Musalma, yang kita minta terus di setiap doa setelah ada apa? Wa ba'athu maqam mahmud. Apa maqam mahmud? Derajat yang mulia tentu, tapi di sini ada yang lebih khusus. Apa betul? Mana? Harus belajar akidah lagi jemaah. Ini berkaitan dengan akidah.
Abu Khalid, maqam mahmuda. Pernah disampaikan enggak usah. Maqam mahmuda, inilah pembahasan kita tadi. Yaitu apa? Nabi SAW yang akan diberikan satu-satunya syafaatul uzma. Nanti akan kita baca hadisnya. Hadis yang sangat menggetarkan jamaah. Dan pernah dibacakan di hadapan Syekh Abdul Muhsin Abbad sampai membuat terharu jamaah sekalian yang mendengarkannya. Yang membacakan ketika itu Syekh Abdurrahman Syaidan hafizallah ta'ala. Maqam mahmud adalah syafaatul uzma. Syafaat yang benar-benar membuat seluruh manusia akhirnya menyadari akan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dikatakan maqam mahmud. Tempat di mana Nabi SAW benar-benar terpuji saat itu. Wal haudil mawrud, haud yang kita sudah sebutkan atau kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dilewati dan juga yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menghilangkan dahaga pada hari kiamat. Asy-syafi'ul musyaffa, yang memberikan syafaat, yang diberikan syafaat oleh Allahu Azza wa Jalla. Dan kita akan bacakan jamaah sekalian hadis yang cukup panjang tapi sangat membuat kita benar-benar tergambarkan bagaimana dahsyatnya pengadilan di hari kiamat. Kita akan sebutkan sebagaimana dinukilkan di sini oleh Syekh Abdul Razak faqahullah. Wa haditsu syafa'ati haditsun mutawatirun qad warada min iddati awjuhin an jama'atin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakar wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Anas wa Hudzaifah wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala an min sahabati ajma'in. Wa min hadhil ahadits ma rawahu syaikhan. Hadis tentang syafaat jamaah adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan pada setiap generasinya manusia yang banyak. Dan mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Kata Syekh Abdul Razak yang meriwayatkan hadis tentang syafaat Abu Bakar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Hudzaifah dan sahabat yang lain. Maka hadis syafaat tidak perlu lagi dicek tentang keabsahannya karena sudah sampai derajat mutawatir sebagaimana penukilan Al-Qur'an. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan itu siapa? Dalam ilmu hadis Bukhari dan Muslim. Santai. Min hadis Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Apakah kalian tahu dari mana aku mendapatkannya? Maka Nabi SAW mulai berkisah, yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid yasma'uhum ad-da'i wa yanfiduhumul basar wa tadnu asy-syams fayablughun nas minal qammi wal karb ma la yutiku. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama tinggal di dunia ini sampai manusia yang paling terakhir dalam satu tempat, fi sa'idin wahid. Jadi enggak ada yang tertinggal dalam satu tempat, semuanya dikumpulkan manusia. Yasma'uhum ad-da'i, ada penyeru yang memperdengarkan kepada mereka, dan ada yang mengawasi seluruh manusia yang ada di saat itu dari penglihatan. Wa tadnu syams, dan didekatkan matahari jam. Fayablughun nas minal gham,
maka manusia saat itu berada dalam kesulitan, dalam kegelisahan. Ma la yutikun, yang tidak mampu mereka pikul jamaah. Karena berat. Anda berikan permisalan jamaah. Sekarang ini ya, terutama di Jawa Barat, keadaan sangat panas betul jamaah. Di beberapa tempat Jawa Tengah udah hujan jamaah. Di Sumatera juga beberapa tempat udah hujan. Kita Jawa Barat sampai sekarang belum hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan bagi kita. Kita rasakan jemaah panas sekali. Rasakan panas sekali di siang hari. Padahal itu matahari jaraknya berjuta-juta kilometer jemaah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dekatkan sejauh 1 mil. Membuat manusia tidak mampu memikulnya karena sangat berat, karena sangat panas. Wala yahtabilun, dan mereka tidak mampu benar-benar membawa diri mereka untuk menahan dari apa yang terjadi pada saat tersebut. Fayaqulun nas ala tarawna qad balagakum ala tanzurun man yashfa'u lakum ila rabbikum. Manusia maka mulai berbicara, wahai manusia sekalian, wahai kalian, bukankah kalian telah mendapatkan apa yang telah kalian rasakan di saat ini? Keadaan yang sangat panas, keadaan yang sangat menakutkan. Apakah di antara kalian bisa melihat orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian? Fayaqulu ba'dun nas li ba'di alaikum bi Adam. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian lain, ayo kita berangkat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna Adam fayaquluna lah anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Maka manusia mengatakan, wahai Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya dan meniupkan kepada engkau dari rohnya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat dari Tuhanmu. Bukankah engkau melihat bagaimana keadaan kami di saat ini? Ala tara ila ma qad balagana, bukankah engkau juga melihat apa yang telah kami dapatkan pada hari ini? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad qadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithla. Maka Adam mengatakan, sungguhnya Tuhanku pada saat ini sangat marah, yang belum pernah terlihat marah sebelumnya dan juga belum pernah terlihat marah setelahnya. Wa innahu nahani 'ani syajarah fa asaituhu nafsi nafsi nafsi. Dan sungguh dia telah melarang diri untuk mendekat kepada pohon, apalagi memakan dari pohon tersebut. Tapi aku memaksiatinya. Diriku. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam berapa maksiatnya? Tapi saat itu ketakutan karena melihat Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Satu dosa jemaah. Hanya satu dosa, Nabi Adam ketakutan sampai mengatakan diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat. Idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Pergilah kalian selain kepada diriku, pergilah kalian kepada Nuh. Dalam ayat yang lain,
fa innahu awwal rusul. Karena sungguhnya dia adalah rasul yang pertama. Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Maka manusia saat itu pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam dan mengatakan, wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk dunia. Dan sungguh Allah telah menyebutkan, telah memberikan sifat kepada engkau abdan syakur, hamba yang bersyukur. Isfa' lana, maka berikanlah kepada kami syafaat dari Tuhanmu. Bukankah engkau telah melihat apa yang terjadi pada kami? Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Innahu qad kanat li da'watan da'watuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi. Apa jawaban Nabi Nuh? Jamaah sekalian, sungguh Tuhanku pada saat ini telah marah, sangat murka, yang tidak pernah terlihat murka dan marah sebelumnya dan sesudahnya. Dan sungguh aku dahulu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa untuk menghancurkan kaum. Dan Nabi Nuh menganggap jemaah doa untuk mendatangkan azab bagi kaumnya merupakan sebuah dosa. Padahal berapa lama jemaah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sebelum berdoa 950 tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dalam surat Al-Qamar, dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala firman tentang doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina tayyar. Ya Allah, jangan biarkan di bumi ini satupun orang kafir yang bisa berjalan dengan tenang. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Maka Nabi Nuh alaihissalam, nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku. Idhabu ila wairi, idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada selain diriku, pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluh min ahlil ard isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Maka manusia saat itu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah wa khaliluh, dan juga kekasihnya, min ahlil ard, dari penduduk bumi. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Bukankah engkau telah melihat apa yang telah kami dapatkan pada saat ini dari kesulitan? Fayaqul lahum inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadis nafsi nafsi nafsi. Maka Nabi Ibrahim menjawab, sungguhnya Tuhanku pada hari ini sangat marah dan belum pernah terlihat marah sebelumnya dan juga sesudah. Sungguh aku berdusta 3 kali. Dan jamaah sekalian, dustanya Nabi Ibrahim dalam rangka apa?
menegakkan kebenaran. Dan itu sebenarnya bukan dusta. Itu hanya tauriah. Tapi Nabi Ibrahim menganggapnya adalah sebuah kesalahan. Bayangkan jamaah, sudah berapa kali kita berdusta. Nabi Ibrahim ingat dustanya beliau alaihi salatu wassalam dalam rangka membela agama Allah. Bagaimana dengan kita? Siapa yang bisa menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim yang beliau anggap sebagai kedustaan, padahal apa? Sebuah pembelaan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Saya bisa jawab jemaah sekalian. Yang pertama, perkataan Nabi Ibrahim ketika diajak untuk merayakan perayaan orang-orang musyrik ketika itu ya. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ini sakit. Sungguhnya aku sedang apa? Sakit. Karena Nabi Ibrahim tahu mereka akan melakukan apa jemaah? Perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Atau disebutkan oleh para ulama ini dinamakan ta'rid. Ta'rid. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhu in kanu yantiqu. Perkataan Nabi Ibrahim yang melakukannya adalah yang paling besar. Saat sedang merayakan perayaan jamaah, Tuhannya ditinggal oleh mereka, maka Nabi Ibrahim saat itu menghancurkan seluruh berhala kecuali berhala yang paling besar. Saat ditanya apakah engkau yang menghancurkannya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya kepada berhala yang paling besar. Apakah dia melakukannya? Apakah dia mampu berbicara? Dan yang ketiga, apa jamaah? Ketika ahsan. Ketika Sarah alaihi salam mau diambil oleh raja. Karena raja ketika mengatakan kalau dia memiliki istri maka akan dijadikan sebagai pelayannya. Tapi kalau dikatakan saudara maka tidak diambilnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Sarah itu adalah saudarinya. Padahal maksudnya saudari di atas Islam. Karena saat itu kata para ulama tidak ada yang masuk ke dalam agama Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istri. Itu semua bukan untuk membela dirinya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menganggapnya sebagai kesalahan. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selain diriku. Idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi. Fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah. Faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fi. Maka manusia pergi kepada Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah melebihkanmu dengan risalahnya dan juga dengan perkataannya. Yang dikatakan keutamaan Nabi Musa apa jamaah? Kalimullah.
Karena Allah langsung berbicara tanpa perantara. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara. Dan ini sebuah keutamaan yang tidak didapatkan kecuali kepada Nabi Musa dan satu lagi siapa? Coba. Selain Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi Musa siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam apa jemaah? Dalam kisah Isra dan Mi'raj. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan keutamaan berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ishfa' lana ila Rabbi. Berikanlah atau mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Ala tara ma nahnu fi. Ketika engkau telah melihat apa yang kami dapatkan pada hari ini. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Maka Nabi Musa menjawab, sungguhnya Tuhanku telah marah. Sungguh telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan juga tidak pernah terlihat setelahnya. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Dan sungguh aku telah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuh. Dan membunuhnya jamaah ta'amudan atau enggak? Membunuhnya Nabi Musa alaihissalam dengan sengaja atau tidak? Tidak. Hanya memukul jemaah. Hanya memukul kemudian meninggal. Beda dengan orang yang membunuh dengan senjata tajam jelas. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selain diriku, idhabu ila Isa. Pergilah kepada Nabi Isa alaihi salam. Fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh min wa kalimatun nasi fil wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya isfa' lana ala tara ila ma nahnu fi. Maka mereka berangkat menuju Nabi Isa dan mengatakan, wahai Isa, sungguhnya engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya engkau tiupkan kepada Maryam alaihi salam dan engkau terlahir dari seorang ibu tanpa ayah, yang merupakan keutamaan Nabi Isa. Wa kallamtan nas, dan engkau bisa berbicara kepada manusia dalam keadaan engkau masih belia, masih berada di gendongannya Maryam alaiha salam. Isfa' lana ala tara ila ma nanfi. Berikanlah syafaat. Bukankah engkau telah melihat apa yang telah kami dapatkan pada hari ini? Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanba. Maka Nabi Isa menjawab, sungguh Tuhanku pada hari ini sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya dan belum pernah lihat juga setelahnya. Walam yadhkur dzamba, dan Nabi Isa tidak menyebutkan dosa sama sekali. Nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku. Nabi Isa coba, enggak ada dosanya masih ketakutan. Dan siapa saat itu yang tidak takut? Tuhan semesta alam yang sangat agung, yang sangat besar. Sedangkan manusia sangat kecil, jemaah, enggak ada apa-apanya. Bagaimana keadaan seperti itu? Ketakutan yang sangat dahsyat. Sampai para nabi, bahkan yang disebutkan di sini ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia.
Nabi Adam, bapaknya para nabi. Kemudian kepada Rasul yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semuanya tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Walam yadhkur dzamban nafsi idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada selain diriku, karena aku hanya mementingkan diriku. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad anta Rasulullah khatamul anbiya. Maka mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang engkau lakukan sebelumnya dan dosa yang engkau akan lakukan setelahnya. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Ala taro ila ma nanfi, bukankah engkau telah melihat apa yang telah kami dapatkan pada hari ini dari kesulitan. Fa'antaliku fa'ati tahtal arsh fa'aqau sajida li rabbi azza wa jalla. Maka aku pergi dan mendatangi Allah azza wa jalla tahtal arsh, di bawah arsh. Dan arsh merupakan makhluk Allah yang paling agung, berada di bawah arsh. Fa'aqau sajidan, maka saat itu aku tersungkur sujud untuk Tuhanku. Thumma yaftahullahu alayya min mahamid wa husni sana alaihi syai'an lam yaftahuhu ala ahadin qabli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku ilham dengan pujian-pujian dan sanjungan yang sangat indah yang saat itu belum pernah diberikan kepada selainku. Jadi Allah berikan ilham kepada Nabi SAW untuk memuji Allah Azza wa Jalla, untuk menyanjungnya dengan pujian yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan berikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan jemaah? Kalau seluruh nabi tadi mengatakan nafsi, nafsi. Dan jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan seorang seharusnya sadar akan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau pikirkan siapa jemaah? Ummati, ummati, ummati. Diriku, diriku. Benar gak terjemahannya jemaah? Terjemahannya umatku, umatku, umat. Nabi tidak memikirkan diri Nabi SAW. Yang beliau pikirkan umatnya jemaah. Antum mikirin Nabi gak jemaah? Kita gak kenal Nabi SAW, tapi Nabi SAW memikirkan kita jemaah. Nabi SAW memikirkan kita. Beliau tidak kenal kita jemaah. Tapi kenapa ada jemaah dari kaum muslimin ketika disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka tidak mau mengambil, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Padahal Nabi SAW lebih tahu maslahat bagi kita jemaah. Bahkan di saat itu yang difikirkan bukan dirinya, yang difikirkan kita. Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku. Ya Allah, umatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya, sal tu'ti washfa tashaffa farfa ra'si faqulu ummati irfa ra'saka sal tu'ti washfa tashaffa fa arfa'u ra'si fa aqul ummati ya rabbi fayuqalu ya Muhammad
adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Ketika Nabi SAW akhirnya disuruh mengangkat kepalanya, engkau ketika meminta akan diberi, dan ketika meminta syafaat akan diberikan syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan mengatakan, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, masukkanlah dari umatmu segolongan manusia yang tidak akan dihisab dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Dan mereka akan bersama-sama dengan manusia yang lain dari pintu yang lainnya. Tsumma qala walladzi nafsi biyadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang demi jiwaku berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Humair atau kama baina Makkah wa Busra. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sisi pintu dengan sisi pintu yang lainnya dari surga, antara kota Mekah dan daerah Humaid, atau antara Mekah dan kota Busra. Karena apa jemaah? Besar. Dan jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disebutkan wa innahu lakadid. Dan sungguh sebesar itu pintu surga akan penuh sesak, mengantri orang yang akan masuk ke dalam. Hadis yang sangat agung jemaah sekalian tentang syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada siapa jemaah? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di sini jarak antara Mekah dan Busra ya, atau Hijr atau Hamir atau Humair, itu sekitar 752 mil. 752 mil. 1 mil berapa kilo jemaah? Sekitar 1,6 ya. 1,6 kilo. Jadi berarti berapa kilo jemaah? Ya hampir sekitar 1000 ya. 1000 kilo. Itu besarnya pintu surga jemaah. Dan sebesar itu kata Nabi SAW akan penuh sesak orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang berdesak-desakan di pintu surga. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang dikatakan sebagai syafaatul uzma, karena manusia saat itu akhirnya menyadari bahwa manusia yang termulia yang mendapatkan keutamaan untuk memberikan syafaat pertama adalah siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita jemaah? Sudahkah kita peduli dengan Nabi kita? Sudahkah kita membaca tentang sirahnya? Sudahkah kita mengenalnya lebih dekat? Sudahkah kita memuliakan dan mengagungkan sunnah-sunnahnya? Atau hanya dijadikan sebagai seremonial jemaah? Setahun sekali mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dia tentang, setelahnya dia bantah, setelahnya dia tinggalkan sunnah Nabi SAW. Hanya mengingat setahun, sudah itu tidak pernah diajarkan. Setahun sekali. Sungguh sangat benar-benar memalukan jamaah umat yang seperti ini, yang mengenal nabinya hanya sebagai sebuah ritual, hanya sebuah seremonial, sedangkan di sepanjang tahun dia lupakan sunnah Nabi SAW. Dia acuhkan perkataan nabinya Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang membela hadis-hadis, membela perkataan nabinya, dimusuhi, ditentang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Wa yadkhulu fi umumi qaulin nazim lil khalqi syafi'un. Masuk ke dalam perkataan pembuat bait ini, yaitu Imam Ibnu Abi Daud, lil khalqi syafi'un, untuk makhluk Nabi SAW sebagai pemberi syafaat. Al-imanu bi jami' anwa'i syafaat al-waridah al-mukhtassah bin Nabi SAW. Masuk kepada perkataan ini tidak hanya syafaatul uzma yang tadi disebutkan hadisnya, tapi juga syafaat yang khusus bagi Nabi. Siapa yang bisa menyebutkan selain syafaatul uzma, syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi SAW? Ayo jawab. Sambil merojak. Antum harus selain syafaatul uzma apa? Ayo jawab. Kalau antum gak nulis, dia balik. Di antaranya jamaah, perhatikan, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lain, yaitu syafaatuhu li ahli jannati bidukhulil jannah. Syafaat Nabi SAW kepada seluruh penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Ana jamaah, saat itu orang-orang yang mau masuk ke dalam surga tidak akan masuk sampai yang mengetuk pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak akan masuk sampai yang pertama masuk ke dalamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaatuhu li ammihi Abi Thalib. Syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk diringankan azab. Walaula da'wati li ammi lakana fi dahdahi jahannam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena syafaatku, niscaya pamanku akan berada di dalam kerak neraka. Dan Abu Thalib mendapatkan azab jemaah, yang itu adalah azab yang teringan, yaitu memakai sandal atau terompa dari neraka jahanam, yagli biha dimahu, yang membuat otaknya mendidih. Itu azab teringan dari neraka jahanam. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Itu 3 syafaat jamaah yang disebutkan oleh para ulama khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'atu li ahli al-kaba'ir mimman istahaqqu dukhulan nar bi alla yadkhuluha wa man dakhalaha minhum bi an akhruja minha. Wa hadhihi syafa'atu syariku fiha al-anbiya was salihuna wal malaikah. Adapun syafaat yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat, begitu juga orang-orang soleh, begitu juga malaikat melakukannya adalah syafaat apa jemaah? Orang-orang yang melakukan dosa besar tidak jadi masuk ke dalam neraka karena mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para Nabi Rasul yang lainnya. Begitu juga orang-orang soleh dan malaikat. Dan seorang yang sudah masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah yang tidak mau diyakini oleh kelompok-kelompok sesat, di antaranya Khawarij, yang tadi juga Mu'tazilah yang mereka mengingkari syafaat. Dan mereka meyakini itu Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar dan mereka tidak bertaubat, maka berada di dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapatnya siapa? Khawarij. Adapun Mu'tazilah, di dunia dikatakan orang yang melakukan dosa besar al-manzilatu bainal manzilatain, berada di antara dua kedudukan, tidak menjadi seorang yang beriman dan juga menjadi orang kafir, berada di tengah-tengah katanya. Kan tapi ketika di hari kiamat
berada di dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapatnya Mu'tazilah, dan mereka berdua kelompok tersebut tidak meyakini adanya syafaat. Adapun Ahlussunnah, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar jamaah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak jadi memasukkannya ke dalam neraka. Tentu ini yang dimaksudkan orang yang melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat. Di antara syafaat yang didapatkan adalah seseorang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga karena syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Sebagai dalam hadis ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka jawaban Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan qalbi." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, ikhlas berasal dari mana? Dari hati. Ya sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun perkataan penulis atau yang merangkai nazam ini, wa qul fi azabil qabri haqqun muhaddahu, dan katakanlah pada perkara azab kubur adalah sebuah kenyataan dan kebenaran, muwaddahu, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang Ahlussunnah meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur telah disebutkan pada bait yang sebelumnya. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbagi ini jamaah. Fadhal, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Nah, setelahnya pembahasan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar jamaah. Ada. Terkait syafaat Rasulullah SAW. secara umum, apakah ada syarat-syarat yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin ini agar mendapatkan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah tadi, atau tanpa syarat pun otomatis dapat? Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tanpa syarat sebagaimana tadi disebutkan syafaatul uzma, karena manusia semua akan mendapatkannya dan akan akhirnya mengakui ya bahwasanya manusia yang terbaik dan termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanpa syarat jamaah, karena semua manusia mendapatkannya. Tapi ada syafaat yang khusus yang didapatkan kecuali kepada orang-orang yang menyempurnakan syarat tersebut. Yang pertama, syafaat selain dari syafaatul uzma, dan yang mendapatkannya adalah orang yang khusus adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah, seorang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah orang yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah, kalau seandainya antum malas membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka jangan pelit antum ketika mendengar hadis atau mendengar Nabi SAW disebutkan namanya, antum mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan
syafaat. Kemudian yang ketiga jemaah, di antara yang bisa mendatangkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa jemaah? Meninggal di kota Madinah. Meninggal atau tinggal di kota Madinah. Kalau yang ketiga ini cukup sulit jemaah. Kata Nabi SAW, man sabara ala la'wa il Madinah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang sabar terhadap cuaca kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dan jamaah sekalian, sampai sekarang saja panasnya Masya Allah. Apalagi di zaman dahulu perjuangan jamaah tinggal di kota Madinah. Belum lagi humanya, demamnya. Penduduk kota Madinah itu sangat berat. Dan siapa yang bisa bersabar terhadap cuaca kota Madinah, dia akan mendapatkan syafaat. Itu satu lagi, meninggalnya dikuburkan di mana? Di pekuburan Baqi. Nah, kata Nabi SAW, di antara keutamaan Baqi, orang yang dikuburkan di sana akan mendapatkan syafaat. Tapi tentu sebelum dia menyempurnakan yang pertama, yaitu apa? Beriman kepada. Karena di kuburan Baqi juga jamaah ada orang-orang munafik yang dikubur di sana, tapi tidak bermanfaat. Karena syarat pertama tadi apa? Mereka belum melaksanakannya, itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi syarat secara umum. Dan adapun untuk pilihannya jamaah, kita belum bisa menjelaskannya, karena Nabi SAW mengatakannya, syafaati li ahlil kabairi min ummat. Syafaat-syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat. Tapi ini bukan menjadi syarat ya. Antum kalau mau dapat syafaat Nabi melakukan dosa besar, dia enggak jamaah. Ini merupakan hadis yang dijadikan sebagai rojak, sebagai pengharapan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, bukan merupakan syarat ya. Jadi kalau antum mau dapat syarat dosa besar dulu, enggak. Bisa dipahami jamaah? Itu diantara yang hadir di kepala anak tentang syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun tentu di antara ibadah yang bisa kita lakukan, yang kita bisa usahakan selain sholawat adalah memperbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada yang bertanya lagi jemaah? Boleh terbaik? Betul. Jadi kebanyakan manusia zaman sekarang terhadap keutamaan syafaat ini, akhirnya mereka jatuh dalam kehuluan. Bagaimana terhadap penyikapan kehuluan dari sebagian manusia terhadap keberadaan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, manusia ketika menganggap syafaat ini bisa didapat dengan cara-cara yang mereka buat sendiri. Padahal kalau mereka membaca hadis yang agung tadi, para nabi dan rasul, bayangkan, dan mereka ulul azmi, rasul-rasul yang paling mulia, ketika meminta syafaat mereka saja tidak mampu. Bayangkan. Tapi ada manusia yang menganggap meminta syafaat itu mudah. Dan Nabi SAW ketika ingin meminta syafaatul uzma saja harus sujud dulu jemaah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengira meminta syafaat itu sangat mudah perkaranya. Tidak.
Apalagi dengan yang antum sebutkan, cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, melampaui batas, memuji Nabi SAW dengan pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan mereka mengharap syafaat. Sungguh jauh jemaah. Karena syafaat ini merupakan sebuah anugerah jemaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa? Kepada syafaat orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya tadi Anda lupa menyebutkan syafaat itu diberikan kecuali dengan 2 syarat. Secara umum. Yang pertama apa? Idnullahi lisyafi'. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun yang meminta syafaat itu adalah para nabi dan rasul, Allah tidak memberikannya. Idnullah lisyafi'. Wala yashfa'unahu illa liman adina. Dan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali yang Allah berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ridallahi lil masyfu'. Ridha Allah Azza wa Jalla kepada yang akan diberikan syafaat. Ketika Allah telah memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat, tapi ternyata yang akan diberikan syafaat tidak diridhoi Allah, dapat gak jemaah? Dan ini 2 syarat yang harus terpenuhi kalau seorang ingin mendapatkan syafaat. Nabi SAW sudah diberikan izin, tapi orang yang akan diberikan syafaat tidak diridhoi Allah, dapat gak? Dapat. Wala yashfa'una illa liman. Wala, dalam ayat tuh illa liman irtada. Siapa yang hafal ayatnya jemaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyrikun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang berada di belakang mereka, yaitu dari masa depan dan masa lampau. Wala yashfa'una, dan mereka tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada yang Allah ridha. Maka jamaah, cari keridhaan dari Allah dulu sebelum Allah akan memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ridha sedangkan kita melakukan kesyirikan? Sedangkan kita melampaui batas dalam memuji Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan engkau berlebihan kepadaku dengan pujian sebagaimana orang-orang Nasrani akhirnya memuji Nabi Isa dengan berlebihan hingga menuhankan Nabi Isa. Sedangkan mereka yang ingin mendapatkan syafaat ternyata melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan, bahkan melakukan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam salawat apa jemaah? Salawat nariyah. Di situ ada perkataan yang sangat berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan ridho padahal dalam salawat itu Nabi SAW disatukan atau disamaratakan kedudukannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam salawat tersebut apa jemaah? Siapa yang hafal salawat nariyah? Hah? Apa? Oh, syair nariyah katanya. Allah musta'an. Siapa yang hafal jamaah? Kita coba contek dulu. Ana juga lupa lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallama salaman taman ala sayyidina Muhammad
alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Bayangkan jamaah, ini merupakan bentuk penyamarataan antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikanlah salawat dengan sempurna dan salam yang penuh kepada Nabi, kepada Sayyid kami Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad. Dengannya tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan itu akan lepas. Maksudnya masalah-masalah akan terselesaikan. Wa tanfariju bihil kurab. Dengannya Nabi SAW musibah dan malapetaka akan sirna, akan hilang. Wa tuqda bihil hawaij. Dan dengan Nabi SAW seluruh kebutuhan akan terpenuhi jemaah. Yang seharusnya melakukannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menyamakan. Nabi mampu melakukan. Wa tunalu bihir raghaib. Dan dengannya mimpi-mimpi serta keinginan akan diraih. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Dan dimintakan hujan dengan wajahnya yang mulia. Nabi SAW masih hidup, boleh jemaah meminta langsung kepada siapa? Rasulullah SAW saat beliau masih hidup agar Allah menurunkan hujan. Dan sekarang Nabi SAW masih hidup, yang sudah meninggal tidak mampu melakukan, maka tidak ada syariat lagi meminta kepada Nabi Muhammad SAW atau dengan wajah, karena beliau SAW sudah wafat. Ini adalah bentuk yang kata antum apa? Sesuatu yang berlebihan. Padahal siaknya adalah katanya salawat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan manfaat. Sallallahu wabarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.